Unpas aku merasa yakin karena pertama isu aku itu berawal dari lingkungan sekitar gitu. Kadang kan kita cari isu tuh yang impact-nya gede banget gitu, tanpa kita sadar bahwa banyak isu-isu yang lebih urgent untuk di take care dari lingkungan sekitar kita ya. Sampurasun wargi Unpas, balik lagi di Unpas Talk bareng sama Novi, yang pastinya bakal ngundang narasumber yang menginspirasi gitu buat wargi Unpas semuanya. Jadi spill dikit ya, nih mahasiswi ini tuh namanya Salma, itu udah banyak ya. Jadi Salma ini tuh dia keterima atau lolos dari pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Langsung aja dengar dari dia langsung kali ya. Langsung perkenalan aja ya Salma ya, mungkin wargi Unpas yang belum tahu Salma itu siapa, boleh dikenalin aja dari mulai nama lengkapnya, terus jurusannya, sama angkatannya, NPM-nya gak usah. Oke, Novi, aku Gusti Salma Maslulia Rahmat, panggil aja Salma. Aku angkatan 2021, jurusan hubungan internasional. Jurusan hubungan internasional, berarti berkaitannya tuh pasti sama yang internasional dong ya. Tuh, ininya pokoknya kalau dari lintas wilayah hubungan internasional. Terus nih, kesibukan Salma sekarang apa aja sih? Aku sekarang lagi kuliah, pastinya. Terus aku juga aktif organisasi, tapi kalau di dalam kampus aku nggak begitu aktif sih organisasi. Cuma tahun lalu aku pernah ikut BEM. Nah, untuk di tahun ini aku aktifnya di organisasi eksternal yaitu AIESEC. Terus juga aku sekarang lagi ikut pengabdian bareng dosen. Kalau boleh tahu nih, di BEM-nya itu apa ya disebutnya, kementerian ya? Kementerian apa tuh? Waktu itu Kementerian Luar Negeri. Oh, berarti nyambung lah ya sama hubungan internasional gitu, karena ngomongin tentang luar gitu ya hubungannya. Oke. Terus nih, sebelum jauh kita ngobrol, boleh diceritain nggak sih kenapa atau awalnya kamu bisa ikut seleksi gitu, seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi? Oke, jadi ini ada hubungannya sama aku ikut AIESEC. Jadi AIESEC itu aku ketemu sama salah satu kakak tingkat. Boleh sebutin nggak namanya? Boleh. Berbahasa soalnya kan? Soalnya namanya Kang Ihsan. Dia juga duta Unpas. Orang menginspirasi banget. Terus aku akrab sama dia gitu, karena kita sama-sama se-Unpas gitu kan. Nah, sama-sama sehati lagi gitu. Nah, waktu itu dia reach out aku karena dia waktu tahun sebelumnya dia juga mahasiswa berprestasi tapi tingkat fakultas gitu. Nah, dia reach out aku, dia bilang ikut aja Mapres gitu. Terus aku kaget, aku ngerasa aku nggak punya begitu banyak prestasi gitu, karena aku kurang aktif ikut kompetisi istilahnya gitu. Iyalah, namanya prestasi tuh nggak harus lomba gitu kan. Jadi aku coba sih. Nah, karena pertama dia reach out itu, aku ingat banget waktu itu aku cuma dikasih waktu 3 hari buat bikin karya tulis ilmiah. Nah, itu emang agak juggling banget, tapi ya itu dengan bantuan Kang Ihsan juga ngarahin aku, mentorin aku, ended up ya aku bisa waktu itu peringkat 2 di fakultas gitu, karena yang lolos ke universitas itu dari fakultas ada 2 orang. Jadi cuma peringkat 1 sama peringkat 2 aja. Kalau misalkan untuk pendaftarannya nih ya, kayak kan daftar dulu tuh ya untuk mengikuti pemilihannya. Apa aja sih persyaratan yang harus dipenuhi gitu untuk daftar? Misalkan prestasinya itu ada persyaratannya, misalkan minimal harus berapa, atau prestasi dalam bidang apa gitu. Sebenarnya waktu kalau di fakultas yang penting adalah karya tulis ilmiah itu sih. Karena bener-bener yang dinilai itu karya tulis ilmiah, karena nanti kan dipresentasikan. Nah, dari presentasi itu dibedah semuanya dari skill bahasa, terutama bahasa Inggris, terus dari apa ya itu aktif di mana sekarang, dari pengalaman juga sih digali di situ. Untuk minimumnya sebenarnya nggak ada sih kriteria minimumnya gitu. Yang penting sebenarnya aktif aja gitu, at least minimal aktif di kelas gitu, sehingga kita dikenal sama dosen lah gitu istilahnya. Jadi nggak usah kayak minor tadi misalkan nggak pernah ikut lomba ini itu gitu. Yang penting kita aktif aja gitu ya, terutama seminimalnya di lingkungan kelas. Betul. Terus tadi bikin karya tulis ilmiah. Boleh tahu nggak sih bikinnya kamu tuh tentang apa, dan istilahnya di dalamnya tuh ngomongin apa aja? Oke, jadi karya tulis ilmiah itu harus berupa suatu gagasan kreatif gitu, dimana kita membahas satu isu Sustainable Development Goals. Terus nanti kita harus cari alternatif solusi gitu
untuk isu tersebut. Nah di situ tuh aku ngebahasnya tentang gender equality. Yang orang bilang kan ya gender equality. Tapi yang aku bahas adalah penanggulangan kekerasan seksual terhadap korban laki-laki. Oh, setelah sekian banyak orang tuh ngelihatnya ke korban perempuan, kamu lihat dari sudut pandang yang lain ya? Karena pelecehan seksual itu nggak selalu ke perempuan gitu kali ya kamu lihat. Betul, dan juga kalau misalnya kita fokusnya hanya kepada perempuan, laki-laki nggak di take care nih, nanti gimana kita bisa bilang itu equal gitu. Oh iya. Berarti kamu dapat inspirasi itu dari mana? Apakah misalkan dari pengalaman teman yang curhat ke kamu kah? Atau emang kamu banyak baca buku atau nonton misalkan? Sebenarnya dari lingkungan sekitar sih. Jadi aku pernah menemukan beberapa kasus seperti itu gitu, di mana di luar itu sebenarnya kekerasan seksual terhadap laki-laki itu dinormalisasi. Istilahnya bercandaan mengarah pada orientasi seksual itu dinormalisasi gitu, terutama dalam lingkungan laki-laki gitu. Iya sih ya. Kayak mungkin laki-laki juga ngerasa, apa nih nggak adil banget ya aku dilecehkan gitu ya. Mungkin penanganannya tuh bisa jadi beda kan sama perempuan. Cuma sejauh ini belum ada tuh riset yang lebih jelas, riset yang lebih jauh terhadap hal tersebut gitu. Jadi bikin kamu juga kepo, pengen cari tahu, akhirnya membuatkan dia ilmiah tersebut. Dan akhirnya lolos ya tingkat nilai. Oke, terus nih, bekal utama kamu yang yakinin banget kamu nih, kayaknya aku bakal lolos deh gitu, di tingkat fakultas dulu deh gitu. Waktu di tingkat fakultas aku merasa yakin karena pertama isu aku itu berawal dari lingkungan sekitar gitu. Kadang kan kita cari isu tuh yang impact-nya gede banget gitu, tanpa kita sadar bahwa banyak isu-isu yang lebih urgent untuk di take care dari lingkungan sekitar kita ya. Yang pertama itu lah ya, awareness terhadap surrounding-nya dulu. Terus aku juga kemarin dapat komentar-komentar dari juri bahwa isunya itu unik gitu ya. Terus selanjutnya adalah dari bahasa sih. Bahasa itu benar-benar aku presentasi pakai bahasa Inggris waktu itu, di mana itu menjadi nilai plus gitu. Jadi skill bahasa, walaupun nanti bahasa Inggris ada ditanyain lagi, tapi kalau dari awal udah kelihatan lancar berbahasa Inggris, pede, dan setidaknya kita paham banget nih sama isi dari apa yang kita bawakan, itu sih yang aku rasa menjadi poin pentingnya. Kalau di HI itu emang kayak makanan sehari-hari gitu nggak sih bahasa Inggris? Bahasa Inggris dalam segi baca ya. Karena kita mayoritas kan tugas-tugasnya itu berupa jurnal gitu atau critical review. Nah itu tuh semuanya menggunakan sumber-sumber jurnal internasional gitu. Mungkin dari situ ya. Karena kalau misalnya untuk praktis sendiri ada forum-forum tertentu aja gitu. Adapun di kelas sebenarnya bahasanya bahasa Indonesia biasa gitu. Jadi yang jadi nilai plus dan bikin kamu istilahnya kayak APD nih lolos gitu. Pertama mungkin tadi karena isunya yang relate lah ya sama lingkungan sekitar. Terus yang kedua tadi dari bahasa kayak gitu. Terus nih udah lolos tingkat fakultas kan berarti seleksi tingkat universitas. Nah itu yang lolos berapa orang kalau dari universitas? Kalau dari universitas cuma 1. Kamu doang? Iya. Keren banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya berarti istilahnya di beberapa mahasiswa yang berprestasi juga ada yang terbaik dari yang terbaik mungkin. Yaitu kamu. Seleksinya juga sama sih Teh. Kayak gitu juga. Nggak terfokus pada berapa pencapaian yang kita dapat. Karena waktu itu aku sempat bersaing sama orang yang sudah mendapatkan title duta aman, duta apa gitu. Terus sempat ngerasa kayak minder gak sih pas Tapi aku lagi-lagi aku yakin aku pede banget karena ketika seleksi itu pertama aku memaksimalkan dari skill bahasa aku juga gitu. Aku ngerasa dari bahasa itu ketika aku presentasi kayak tulis itu kan sebenarnya ya pakai bahasa Indonesia aja juga nggak apa gitu. Tapi aku maksimalin untuk menggunakan bahasa Inggris gitu. Terus selanjutnya aku juga ditanya ada sesi di mana khusus bahasa Inggris aja. Di situ aku merasa sama jurinya itu malah ngobrol gitu. Nah aku ngerasa di situ aku juga pede sih sebenarnya karena jadinya ngeflow gitu. Terus ditanya tentang keaktifan organisasi juga, tapi waktu itu ditanyanya harus menjawab menggunakan bahasa Inggris gitu. Bahasa sih yang jadi utamanya gitu ya. Mungkin di penilaian plusnya lebih besar di situ kali ya. Terus kan nanti udah lulus tingkat universitas, lanjut ke didaftarin ke LLDT ya. Yes. Nah itu tuh apa aja sih yang kamu siapin gitu pas mau masuk ke tingkat LLDT wilayah 4 Jabar Banten ya?
Itu apa aja yang kamu siapin gitu? Pertama dari karya tulis ilmiah itu, karena ya seperti aku bilang pertama waktu tahap fakultas aku cuma punya waktu 3 hari. 3 hari buat bikin karya tulisnya. Betul, karena setelah itu langsung diserahin ke universitas, which is berarti gap dari seleksi fakultas ke seleksi universitas juga sebenarnya dekat gitu. Makanya dari karya tulis itu aku bener-bener matengin banget. Secara aku juga waktu seleksi itu masih semester 2, semester 3 gitu. Masih awal banget ya. Ya, aku masih bayi banget gitu. Masih banyak langsung didaftarin mahasiswa terpreta. Aku tuh kayak masih apa ya namanya pakai Mendeley aja tuh aku baru bisa gitu. Jadi aku benar-benar matengin dari karya tulisnya dulu. Yang pertama itu juga aku banyak coaching ke kakak tingkat, ke dosen gitu. Aku sampai nyamperin ada paling 4 dosen gitu untuk nge-review karya tulis aku gitu. Pastinya dari mereka inputnya beda-beda karena fokusnya beda-beda gitu kan. Terus selain itu aku juga mempersiapkan itu bikin video. Nah ya itu bikin video kamu itu disuruhnya tuh ngebahas tentang apa dan apa isu yang kamu ambil gitu dari video itu? Waktu itu intinya disuruh bahas tentang Sustainable Development Goals juga, tapi harus berbeda gitu dengan apa yang aku tulis di karya tulis ilmiah gitu. Karena penilaiannya adalah melihat seberapa paham sih aku sama Sustainable Development Goals ini gitu. Itu privilege juga sih buat aku sebagai anak HI yang sangat terima tanpa ZDPS gitu. Nah, jadi kalau dari video itu aku membahasnya tentang kualitas pendidikan untuk anak-anak disabilitas. Jadi benar-benar kamu pengen bahas atau angkat isu-isu yang unik dan biasanya orang-orang tuh jarang lihat gitu. Padahal ada di sekitar kita. Iya, betul sekali. Oke, terus nih, kenapa sih kamu memilih itu selain dari sisi uniknya ya? Apakah ada sesuatu yang bikin kamu aware banget gitu sama isu yang kamu angkat? Atau misalkan ada alasan lain gitu? Oke, kalau khususnya untuk yang isu pendidikan ini, pendidikan terhadap anak-anak disabilitas, yang pertama adalah di sekitarku itu nggak sedikit ya orang yang punya spesial gitu, spesial gitu, nggak sedikit gitu. Nah, bagaimana aku melihat dari sisi orang tuanya deh, gimana orang tuanya itu sangat bingung gitu untuk ini anak saya mau saya fokusin ke pendidikan formal atau terapi aja gitu. Dua-duanya penting, tapi isu tentang waktu, isu tentang finansial apalagi gitu, dari kualitas pendidikannya juga, dari lingkungannya juga. Bahkan seperti yang aku baca, Indonesia itu telah menerapkan bahwa anak-anak disabilitas itu juga bisa loh sekolah di sekolah formal gitu. Tapi apakah lingkungannya mendukung? Nah ya benar. Dari segi lingkungannya aja, jangankan anak-anak disabilitas, anak-anak yang lahir dengan keadaan sehat walafiat aja tuh kadang sering kena bullying dan lain-lain gitu. Jadi itu sih mungkin karena di sekitar aku, dan aku tuh terbiasa kalau misalnya melihat sesuatu tuh kadang dari berbagai sisi gitu. Aku overthinker. Oh bener ya. Sebenarnya jadi overthinker itu juga ada positifnya berarti. Ya betul. Jadi analitik dan kritik aja sih gitu. Itu makanya aku kalau ngeliat suatu hal gitu, kadang aku suka lihat dari berbagai sisi dan aku lihat urgensinya juga. Terus aku lihat ya itu tadi dari bagaimana masyarakat melihat gitu. Kalau misalnya memang sudah terlalu banyak dibahas, biasanya aku nggak akan terlalu masuk ke situ gitu. Karena udah banyak juga orang-orang yang melihat ke situ sebenarnya. Yes. Nah terus kan menurut kamu nih, tadi ada beberapa permasalahan-permasalahan bagi pendidikan anak-anak disabilitas nih. Baik itu dari tadi lingkungannya kalau dia pendidikan secara formal, terus ada isu lain mengenai kayak finansial orang tua gitu. Menurut kamu pribadi setelah istilahnya kamu membuat video tersebut kan pasti research dulu tuh. Apa solusinya menurut kamu bagi pendidikan anak-anak yang penyandang disabilitas gitu? Oke, dari aku sendiri sebenarnya kemarin itu kan videonya antara harus informatif atau persuasif. Nah, aku ambil yang persuasif. Kenapa? Karena menurut aku semua itu benar-benar mulai dari bagaimana kita bisa aware gitu. Gak cuma aku, tapi orang-orang sekitarku gitu. Dan ya aku percaya bahwa ketika orang lain mulai aware dengan hal tersebut, pasti akan ada action plan yang lebih baik ke depannya gitu. Makanya aku sebagai individual, aku tahu power aku tuh limit gitu. Makanya aku gunakan powerku dengan kesempatan ini untuk mengajak orang lain dulu untuk aware dulu deh minimal gitu tentang isu ini gitu, sehingga ke depannya setiap orang tuh bisa punya jalannya masing-masing untuk kontribusi nih terhadap penyelesaian masalah ini.
Jadi yang penting peduli dulu, di situ kita nanti bakal nemuin solusinya tuh bareng-bareng dengan cara orang yang beda-beda mungkin gitu ya. Luar biasa sekali. Pinter, terus kayak apa ya, melihatnya tuh secara luas gitu. Tapi banyak banget apa ya, kayak hal baru yang aku tahu dari kamu juga gitu, yang tadinya aku juga kayak nggak kepikiran ya gitu. Jadi kayak iya ya, ternyata banyak juga di lingkungan kita yang mungkin aku belum lihat ke arah sana juga gitu. Aduh, keren banget nih Salma. Terus nih ya, kerennya Salma juga ya wargi Unpas, selain dari dia tadi lolos sebagai mahasiswa berprestasi, dia juga sebagai Local Committee Vice President di AIESEC Bandung ya. Nggak boleh diceritain nggak sih kenapa bisa berada di posisi tersebut dan ngerjain apa aja sih di sana? Oke, jadi AIESEC ini adalah sebenarnya organisasinya basicnya internasional gitu. Jadi dia ada di beberapa negara, dari negara-negara tersebut dibagi ke beberapa regional gitu, termasuk Bandung gitu. Jadi aku dapetnya yang di AIESEC Bandung. Nah, untuk posisi Local Committee Vice President ini jatuhnya seperti Head of Department gitu, Head of Functional. Nah, aku megang satu functional di mana ada program internship untuk orang bule ke company-company di kota Bandung. Gitu. Jadi kamu ngurus itu semua? Yes, jadi mulai dari aku cari company-nya, mana yang mau gitu. Terus kalau memang ada company yang mau buka internship untuk orang luar negeri, kita bantu cariin. Dari segala urus visa, segala urus persiapan-persiapannya, itu semua dipegang sama AIESEC gitu. Nah sebenarnya kalau dibilang ngapain aja, as Vice President lebih ke strategical ya daripada execution gitu. Para as Vice President dari awal aku kepilih itu, waktu itu pemilihannya juga cukup panjang. Aku harus bikin Sesuatu gitu. Iya betul. Aku harus bikin booklet isinya menjawab beberapa pertanyaan terkait diri aku, terkait knowledge aku tentang AIESEC, tentang produk gitu. Nah dari situ ada semacam interview tapi sama satu AIESEC Bandung gitu. Jadi siapa aja bisa nanyain aku gitu kan. Nah dari situ voting, jadi hasil voting gitu untuk bisa Akhirnya dipercaya untuk menempati posisi tersebut. Gimana rasanya pas udah kayak akhirnya gitu? Sebenarnya aku seneng karena ya apa ya istilahnya, usaha aku nggak sia-sia gitu. Walaupun sebenarnya kalau aku gagal juga sebenarnya nggak sia-sia juga gitu ya, bisa belajar gitu. Tapi usaha nggak sia-sia. Terus aku tapi jadi nervous gitu. Kenapa? Karena itulah posisi pertamaku aku megang title leader gitu. Karena selama ini aku merasa aku tuh dari zaman SMA mungkin aku udah aktif organisasi di sekolah, tapi aku nggak pernah jadi kayak wakil, jadi ketua atau nggak pernah gitu. Nah di sini aku baru megang title leader itu. Nah aku tuh sempet takut sebenarnya karena ya itu namanya pertama kali. Terus aku orangnya nggak enakan juga sama orang lain gitu. Nah tapi aku di situ benar-benar belajar dari segi leadershipnya, dari segi strategical thinkingnya gitu, gimana caranya bisa ngeran operation, tapi di sisi lain aku juga bisa nge-motivate anak-anak aku untuk tetap berkembang gitu di dalam AIESEC gitu. Karena aku nge-lead sekitar 9 anak. 9 anak untuk satu departemen. Di dalam departemennya aja ya? Iya betul. Udah kayak baru pertama kali disuruh nge-lead orang yang sebanyak itu dengan pola pikir yang beda-beda mungkin ya. Terus harus dibikin buat satu tujuan yang sama-sama kamu gitu ya? Iya. Berat ya say? Aku terbiasa untuk ini sih, terbiasa untuk berpikir kritis juga sih di situ. Kenapa? Karena ternyata hal-hal yang udah aku masukin di strategiku ternyata itu bukan gak works ya, tapi ternyata ada hal yang lebih penting ternyata. Karena kita nerang sesuatu, banyak banget hal di luar strategi yang ternyata harus diimplementasiin gitu. Sedangkan kan itu kita harus mikir matang dari segi manajemen resikonya, dari segi urgensi implementasinya dan lain-lain gitu. Dan di situ aku benar-benar, biasanya aku yang biasanya ngikut orang aja gitu. Nah di sini aku harus benar-benar bikin orang ngikut kamu dan meyakinkan juga. Iya benar sih. Tapi enaknya jadi banyak relasi nggak sih dari situ? Apalagi kan berhubungan sama orang-orang luar negeri gitu. Betul, aku relasi dari seminimalnya aja udah dari antar kampus tuh dapet gitu. Terus dan AIESEC ini kan udah ada, sebenarnya kalau AIESEC internasional ya, dia udah ada dari semenjak Perang Dunia Kedua.
Jadi memang di negara-negara lain tuh udah banyak, dan alumni-alumninya pun kalau dihitung dari lini kedua sampai banyak banget gitu. Dan alumni-alumninya tuh yang aku lihat ya itu gampang banget relasinya ke perusahaan-perusahaan. Lumayan buat nambah-nambah CV yes. Iya, maksudnya ini gitu. Artinya perusahaan kayak ini gue pasti terima sih. Gue pengen deh banget sih, karena beberapa anak Isaac itu kemarin lulus MBKE, Lulus apa gitu. ISMA apalagi. Iya. Jadinya istilahnya banyak jalan ke depannya tuh yang dipermudah mungkin ya, dengan ikut organisasi di luar kampus juga ya ini. Jadi ya betul. Nah, kamu tahu Isaac ini awalnya dari mana sih? Aku tuh pernah dulu waktu SMA aku ikut MUN, Model United Nation. Jadi itu tuh salah satu forum di mana simulasi sidang PBB gitu. Nah, simulasi sidang PBB ini sebenarnya bukan sesuatu yang diselenggarakan sama PBB-nya gitu ya, itu banyak badan-badan yang bisa menginisiasikan ini gitu. Nah, di situ aku ketemu sama satu orang. Nah, di satu orang ini tuh dia emang udah masuk Isaac duluan. Dia cerita ke aku bahwa Isaac ini nggak kayak organisasi biasa di mana kamu cuma mengerjakan suatu program kerja gitu, tapi kamu juga berasa kayak lagi di dunia profesional aja gitu. Ya tadi relasinya udah langsung direct ke perusahaan. Terus dari segi workflow-nya fast-paced banget gitu, cepet gitu. Kamu harus bisa belajar ini. Aku belajar spreadsheet atau Excel di situ gitu. Jadi di situ aku tertarik gitu, dan ya siapa nggak tergiur sama internasional gitu, makanya bule. Iya sih awalnya kayak gitu. Terus akhirnya aku coba daftar waktu itu, dan seleksinya panjang banget karena harus intern juga selama 3 bulan di situ. Jadi awalnya seleksinya itu pakai CV seperti biasa, terus ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nah, terus ada semacam focus group discussion sama interview menggunakan bahasa Inggris. Biar bisa masuk situ, ada internship dulu 3 bulan. Dan itu baru internship 3 bulan, kalau misalnya dilihat kerjanya bagus, bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, itu baru elected official as Isaac member gitu. Jadi ada kemungkinan gak keterima dong ya sebenarnya? Kita itu sekarang kalau misalnya aku ambil K-Shape sekarang ya, tahun ini kita itu membernya sekitar ada 120-an, tapi yang daftar itu kemarin sekitar 900. Dari 900 cuma 100 yang masuk? Betul. 100 ini juga include beberapa dari yang returner gitu, yang tahun lalu ikut, tahun depannya ikut lagi gitu. Oh, jadi batasnya itu kayak per tahun gitu, per tahun selesai. Per tahun selesai, antara kamu, jadi nggak boleh di posisi yang sama gitu, antara kamu mau pindah posisi atau kamu harus naik level gitu. Nah, kalau buat apa ya, kayak wargi Unpas nih, kira-kira yang mau daftar Isaac, apa aja sih yang harus dipersiapin menurut kamu nih, sepengalaman kamu masuk sana gitu? Sebenarnya waktu aku, kalau dibilang tadi emang pakai bahasa Inggris, focus group discussion dan interviewnya, waktu itu benar-benar yang dinilai gimana effort kamu gitu. Nggak harus yang fasih banget gitu. Tapi kalau misalnya kamu effort, pokoknya dari effort bahasa Inggris gitu, menjawab beberapa pertanyaan dengan bahasa Inggris, terus juga kamu bisa aware sama isu-isu yang ada di sekitar kamu, karena mostly dari group discussion itu dikasih study case-nya ya isu-isu di sekitar gitu. Jadi itu tadi kembali ke aware of isu yang ada di sekitar sama confidence aja gitu. Jadi intinya pendek nggak sih ya, kuncinya pendek gitu. Nah terus nih, kamu tuh tadi kan cerita juga ikut organisasi kampus ya. Kalau boleh tahu nih kesibukan kamu untuk sekarang gitu ya, kan yang sebelum-sebelumnya itu karena kamu pernah ikut organisasi. Kalau untuk sekarang kamu di kampus sibuk apa aja selain ngampus? Terus tadi dengar-dengar juga ikut pengabdian sama dosen. Nah itu ceritanya gimana bisa ikut gitu? Sebenarnya karena Mapres juga sih. Jadi waktu setelah aku seleksi Mapres di fakultas, itu aku jadi kenal sama salah satu dosenku yang itu Pak Imam. Nah Pak Imam di situ langsung ngajak aku untuk ikut penelitian dan pengabdian. Cuma kebetulan kayaknya basic aku tuh activity banget gitu anaknya, makanya aku more into pengabdian aja gitu. Walaupun nanti outputnya dari pengabdian tersebut ya aku tetap harus bikin karya tulis lagi ya. Nah aku juga kan sempet tuh ikut pengabdian sama dosen, cuman kan itu tuh kalau nggak salah dibagi 2 ya, ada penelitiannya, ada pengabdiannya. Berarti kalau kamu ikutnya aktivitinya lebih ke pengabdian. Iya betul. Kalau boleh tahu fokusnya kemana untuk pengabdian sama dosen yang sekarang?
Oke, sekarang kita fokusnya adalah ke batik gitu. Jadi ada salah satu UMKM batik di Bandung. eh, Kita bantu untuk, karena UMKM ini punya visi untuk regenerasi batik gitu, di mana batik-batik yang dihasilkan itu sesuai dengan eh, minat anak muda gitu. Nah, dari stylenya anak muda gitu kan sekarang udah banyak yang berbatik dan lucu-lucu estetik gitu kan. Nah, mengarahnya ke situ, tapi kadang penjualannya sih lancar gitu, tapi yang beli itu selalu ya ibu-ibu. Ya bener ya. Paling anak fisik buat UTS berapa sih? Makanya sebenarnya ya jangan aja, tapi visinya nih dia nggak nangkep ke visinya gitu. Makanya kita coba cari jalan, kita kasih apa ya istilahnya, ilmu gimana dari UMKM itu bisa punya akses gitu untuk lebih dekat terhadap target penjualan utamanya, yaitu anak muda. Berarti lebih ke ngembangin si UMKM-nya juga nggak sih? Ya, betul. Jadi pengabdian kepada masyarakat yang memiliki UMKM batik. Terus nih dalam mana kamu juga pernah menerima beasiswa JFLS selama 4 tahun. Iya, alhamdulillah. Aduh, merinding ya kalau ngomongin beasiswa. Boleh jelasin nggak kenapa sih bisa dapet? Terus gimana rasanya gitu? Oke, waktu pertama aku itu kan hopeless, waktu itu nggak masuk negeri gitu kan. Akhirnya ketika aku nggak masuk negeri, orang tua aku sangat push aku untuk dapat beasiswa gitu, untuk bisa lanjut kuliah di swasta gitu. Nah, aku yakin sih karena doa orang tua juga gitu kan. Ketika aku daftar JFLS ini, yang harus disiapin waktu itu esai, terus sama video gitu. Itu gitu. Tapi mungkin kan isunya yang diangkatnya beda-beda. Karena kalau esai ini harus ngejelasin tentang gimana sih kita itu berdampak di masyarakat waktu itu. Aku ingat banget. Waktu itu aku sebenarnya sih kalau bikin suatu esai itu kan pintar-pintar kita merangkai kata ya gitu. Nah, aku benar-benar menyambungkan apa yang aku lakukan dengan nilai-nilai budaya Sunda gitu. Silih asih, silih asem gitu. Dimana waktu itu aku sempat ngajar di dekat rumah aku ada masjid. Aku di situ ngaji anak-anak di situ gitu. Dimana di situ kan poin-poin untuk asuhnya dapet, asahnya dapet juga gitu. Nah, sebenarnya itu sih yang aku jelasin waktu itu di karya tulisnya. Untuk di videonya sebenarnya lebih ke kenapa kita berhak dapat beasiswa itu gitu. 4 tahun tuh benar-benar sekali daftar langsung dapat 4 tahun? Iya, betul. Berarti sampai sekarang kamu nggak bayar? Alhamdulillahnya Allah mengeluarkan Buat semester enggak ya? Alhamdulillah. Jadi kalau mau tes luas nggak panik gitu. Kan santai aja ya. Tinggal lulus. Oke. Nah, berarti untuk dapetin info-info kayak gitu tuh, dari mana sih kamu dapat info-infonya gitu? Biar mungkin wargi Unpas juga pengen tahu. Nah, itu caranya kalau aku maintain algoritma sih. Maintain algoritma dari sosial media gitu. Contohnya kayak Instagram. Instagram kalau misalnya kita melihatnya info-info beasiswa, info lomba terus kan nanti kalau di search-nya itu Jadi banyaknya info beasiswa. Itu waktu kita nggak follow pun ya gitu. Pada dari aku sih tipsnya itu ya, kayak maintain algoritmanya gitu. Ya gunakanlah sosial media dengan baik gitu kan, sehingga bisa memberikan dampak yang baik juga sih buat kamu. Terus dari tadi tuh kan aku dengarnya kamu tuh lebih ke fokusnya ke arah apa ya? Aktivitas-aktivitas yang berkaitannya sama akademik. Dari mulai pengabdian masyarakat, terus ikut mahasiswa berprestasinya juga gitu. Terus ikut beasiswanya juga lebih ke arah akademiknya dong ya berarti. Kayak maksudnya kan anak-anak seusia kita nih ya, ada jenuhnya, terus bahkan beberapa orang juga udah ada yang minat belajarnya kurang, karena kan dari SD kita belajar terus ya. Nah, gimana sih bikin kamu kayak minat terus gitu ke apa ya, istilahnya bagiannya tuh ke akademik gitu, menjurusnya ke akademik gitu, jadi minat terus gitu. Sebenarnya maintain work-life balance ya say gini. Nah, bisa dibilang harus belajar terus dan lain-lain. Cuma tadi kalau misalnya emang kita suka belajar, carilah cara belajar yang emang sesuai dengan diri kita. Kayak tadi aku nggak maksain aku ikut penelitian walaupun aku punya chance atau opportunity ke sana gitu, karena aku ngerasa aku anaknya activity banget. Aku nggak bisa yang terlalu lama depan laptop dan lain-lain gitu. Agak selfish sih, tapi itu yang aku yakin bikin aku kelihatan bisa ya fokus di akademik gitu. Contohnya kalau dari aku ngerjain tugas aja atau aku bikin karya tulis ilmiah aja, aku tuh
nggak bisa ngerjain tuh cuma di rumah. Harus sampai jalan ke kafe man. Harus sambil ngosakin gitu. Nah aku tuh kalau sambil nongki gitu nggak dikerjain gitu loh. Lah, kan nggak lancar. Jadi, nah makanya kan cara beda-beda ya. Mencari aja yang memang sesuai dengan, cari aktivitas yang memang sesuai dengan passion kita, dan juga cari cara ngerjainnya yang memang sesuai dengan apa yang bikin kita nyaman gitu. Jadi kami cobain aja dulu semua, nanti metode mana yang bikin kamu nyaman terus. Karena semakin lama metodenya juga semakin banyak gitu kan. Karena kita nggak sadar bahwa itu tuh adalah sebuah metode bahkan. Nah itu sih dia ya, kayak tadi sambil nongki, bisa jadi itu tuh metode kita buat semangat belajar sebenarnya ya. Terus nih untuk apa ya, kamu punya planning nggak ke depannya gitu kan? Kamu nih sekarang jurusan HI, terus udah ikut banget tadi terjun ke organisasi di luar kampus, ikut organisasi kampusnya juga, ikut pengabdian bersama dosen. Udah punya planning belum ke depannya? Kamu pengen ikutan apa lagi lah untuk jarak dekat lah ya, karena kan kamu masih angkatan 2021 ya. Kan agak jauh kan lah ya gitu. Salah untuk nanyain kan ya agak jauh gitu. Untuk kedepannya kamu kepengennya ikutan program apa lagi sih? Magang sih. Magang. Ya lagi-lagi aku anaknya activity banget ya. Jadi aku pengen ya terjun langsung aja gitu ke lapangan seperti apa untuk implementasi ilmu-ilmu yang selama ini udah aku peroleh gitu dari kampus. Mungkin magang sih untuk terdekatnya gitu. Karena mungkin selama ini kamu lebih ke baru simulasi hingga profesional ya. Kayak langsung masuk ke dalamnya gimana sih gitu. Ada kepo. Tapi yang lagi bukan kerja kamu minat hubungan internasional. Kayaknya aku tuh sebenarnya dulu waktu SMP aku bisa bilang aku tuh anak IPA banget. IPS aku tuh jelek banget. Aku nggak suka aku suka banget hitung-hitungan. Kalau pakai rumus tuh hidupku kayak gampang banget. Tinggal lihat semua gitu, mau nangis banget SMP ya gitu. Nggak masuk SMA semua orang kaget aku masuk IPS gitu. Teman aku nggak, IPS aku tuh jelek banget gitu saat itu. Cuma waktu itu aku sempat tergiur di mana salah satu keluarga aku ada yang ex diplomat gitu, terus dia cerita bagaimana kehidupannya ex diplomat dan dia ngeliat aku tuh anaknya bawel mungkin ya gitu. Public speakingnya gitu kan. Terus aku juga suka sama isu sosial. Politik sih sebenarnya aku nggak terlalu into ya awalnya gitu, tapi sosialnya aku tuh kenceng banget gitu. Nah makanya aku sempat disaranin ke hubungan internasional. Ketika aku tanya-tanya ke ruang lingkup kuliahnya seperti apa, aku interest sih di situ. Aku merasa aku interest dan aku ngerasa aku find my way gitu. Walaupun kadang ya tadi aku nggak suka laptop banyak-banyak, padahal tugas-tugasnya HI kan kayak gitu sebenarnya. Iya kayak gitu. Itu yang aku jagoin di situ. Tapi dari segi pembelajaran di kelas aku nyaman, dari segi materi-materi yang aku dapetin tuh aku gampang nangkep gitu. Tapi sejauh ini juga yang mungkin dari yang kamu ceritain tadi ya, sejurus gitu sama jurusan-jurusan kamu kan, kayak kegiatan yang kamu ikutin. Bahkan misalnya ikut BEM-nya pun masuk kementerian yang emang sejurusan lah gitu sama hubungan internasional gitu. Jadi nyaman aja gitu ya rasanya walaupun sibuk ya. Ini ada apa ya, segmen khusus nih ya di Unpas Talk, namanya Jawara, jawab kunyalira. Kamu harus pilih salah satu yang bakal aku sebutin dari dua pilihan secara cepat. This or that gitu ya. Yes. Kayak langsung aja. Oke. Nah kamu jangan nyontek ya. Yang pertama, harus cepat ya. Oke. Ikut MBKM atau pengabdian bareng dosen? MBKM. Alasannya? Karena pengabdian kan beda ya. Jadi penting pengabdiannya dong kalau cari opportunity lain buat nextnya. Tapi sebenarnya kalau di Koltar ya, kalau pengabdian itu aku tuh bener-bener mikir keras dari awal gitu. Oke, masalahnya kita mau cari apa, terus kita harus tackling isunya kayak gimana, kayak gitu kan bener-bener dari awal gitu. Kalau misalnya magang kan kadang masuk nih deh kerjain gitu. Nah sih, jadi lebih apa ya, spontanitas lah ya. Terus ditambah lagi juga mungkin apa ya, ada segi manfaat lain mungkin ya, apalagi MBKM gitu saya dibayar. Terus nomor 2-nya nih, tepat waktu tapi nggak mandi, atau tepat waktu tapi kehujanan? Tepat waktu tapi kehujanan. Tepat waktu tapi kehujanan. Oke, nomor 3, rapat di kampus sampai malam atau begadang ngerjain tugas? Begadang ngerjain tugas. Nomor 4, ngampus pakai baju casual atau formal?
Formal. Lebih enak mana, jadi moderator atau MC? Moderator. Ikut program internasional tapi berbayar atau program dalam negeri tapi gratis? Dalam negeri tapi gratis. Ikut banyak organisasi atau fokus kuliah? Susah. Organisasi deh kayaknya. Organisasi, oke. Ngerjain tugas di kampus atau kafe? Kafe. Ke kampus naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Pribadi. Satu kata buat Unpas. Tak ada. Cinta. Oke, segitu ya jawabannya. Ada panas ya, ada panasnya di akhir nih. Aduh, kayak gitu ya. Jadi, tapi aku pengen nanya juga dong, dari kamu, tips buat wargi Unpas, gimana sih untuk istilahnya, walaupun nggak sama, tapi bisa pengen mengikuti jejak kamu gitu, tipsnya untuk wargi Unpas. Sebenarnya dari aku simpelnya adalah tadi manfaatin opportunity di sekitar kamu dulu gitu. Sebelum gue pengen ini, pengen itu, pengen ini, sekitar kamu dulu aja gitu. Mulai dari sekitar kamu bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kamu gitu. Mulai dari gimana kamu bisa menghandle isu di sekitar kamu, atau kamu ikutin kegiatan-kegiatan di sekitar kamu gitu. Nanti kedepannya pasti akan banyak orang yang jadi kamu gak usah nyari gitu, orang ngeliat kamu gitu. Gitu ya. Jadi wargi Unpas, hasil obrolan tadi bukan cukup ya, sangat-sangat bermanfaat mungkin buat wargi Unpas dan buat aku juga gitu ya, walaupun udah angkatan tuir ya, tapi sangat bermanfaat sekali juga. Tadi tipsnya dari Salma itu, lihat opportunities yang ada di sekitar kamu dulu, jangan dulu lirik kemana-mana. Wargi Unpas, lihat dulu aja yang di sekitar kamu, karena bisa jadi peluang kamu ada di situ ya, wargi Unpas. Makasih udah nonton Unpas Talk kali ini bareng Novi dan juga Salma ya. Kita pamit ya wargi Unpas, sampai ketemu di Unpas Talk berikutnya. Dadah.